Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Darmawan dari kelas 12-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus suap menyuap yang ada di Indonesia dengan menjelaskan bagaimana latar belakangnya dan mengasih solusinya bagaimana yang berkaitan dengan tugas PPKN, yaitu generasi solutif. Seorang pejabat Kementerian PUPR dan mantan petinggi BUMN Karya diperiksa KPK sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat kasus korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014. Korupsi 300 triliun cuma penjara 6,5 tahun. Akal sehatnya di mana? Nah, seperti kasus barusan yang beredar dalam berita tersebut, yaitu kasus penyuapan di PUPR Nusa Tenggara Barat atau NTB tahun 2018 melibatkan proyek pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami. Pejabat pembuat komitmen PPK proyek di Lombok Utara diduga menerima suap dari kontraktor untuk mendapatkan keuntungan. Kemungkinan latar belakang kasus ini adalah lemahnya pengawasan dan sistem pengadaan yang berpotensi dimanipulasi. Selain itu, bisa saja faktor lain seperti budaya korupsi yang masih terjadi atau bahkan kebutuhan mendesak untuk membangun shelter tsunami setelah bencana sebelumnya. Solusi untuk mencegah kasus seperti ini terulang adalah dengan memperkuat sistem pengadaan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat korupsi. Selain itu, pentingnya untuk membangun budaya anti korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Nah, seperti itulah kasus yang sudah terjadi di Indonesia, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi 300 triliun atau 271 triliun yang hanya didenda, tidak didenda sedikit pun, dan hanya dipenjara 6,5 tahun saja. Nah, biasanya dengan korupsi uang sebesar itu dan penghukumannya hanya sebentar, nah itu masih terjadi lagi korupsi kepada pihak hukum atau ke pengacaranya. Nah, masih banyak tindakan seperti ini, dan sepertinya solusi untuk menangani kasus-kasus korupsi itu adalah dengan menghukumnya langsung hukuman mati. Nah, seperti ini kan membuat orang-orang menjadi sedikit ada takutlah. Seperti itulah kasus-kasus. Terima kasih, segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau belibet menerangkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.